Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas G akan menyampaikan presentasi kami tentang kebijakan dalam imigrasi dan dampaknya terhadap multikulturalisme di Eropa. Dan anggota kami yang juga akan ikut menyampaikan presentasi ini yaitu saya sendiri, Muhammad Iqbal Fadil. Kemudian ada teman saya Fardiansyah dan juga Haikal Habib Hamdani. Untuk pendahuluan akan dipresentasikan oleh Haikal. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya. Baik, pendahuluan. Uni Eropa mengatur migrasi dengan rinci. Pelaku migrasi ini berkontribusi terhadap perkembangan globalisasi, multikultural, dan integrasi dunia. Salah satu akibat dari globalisasi yaitu imigrasi melibatkan banyak negara yang terlibat. Dan berhubungan dengan ini, kebijakan masing-masing negara berbeda terkait penanganan terhadap integrasi terutama di Eropa. Isu mengenai imigrasi terkait dengan konteks regional menyentuh identitas regional, keamanan, dan perbatasan. Negara-negara anggota Uni Eropa melihat sebuah pendekatan regional merupakan kebutuhan dalam zona perbatasan mereka yang bebas. Namun, belum berhasil menyelesaikan friksi dari proses masuk hingga dengan siapa yang dianggap membutuhkan kebijakan imigrasi yang sesuai. Ini menjadi salah satu alasan yang menjadi fokus protected entry procedure. Melalui resettlement juga mengatur masuknya para imigran melalui resettlement, menjamin perlindungan adalah bentuk salah satu identitas humanitarian negara-negara Eropa. Meskipun ada tantangan tersendiri yang dihadapi penolakan terhadap sistem yang ada, penerimaan terhadap aturan perlindungan pengungsi penting dalam mempertahankan keamanan regional bagi negara-negara Uni Eropa. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih tentang sudah mempresentasikan pendahuluan. Terus kemudian akan lanjut ke sejarah imigrasi yang akan dipresentasikan oleh Fardiansyah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan bagian sejarah imigrasi. Eropa ialah negeri yang kerap dijadikan tujuan untuk para pengungsi yang mau mencari tempat tinggal yang lebih baik. Tapi sebelumnya itu, fenomena imigrasi ini, moderasi modern ini, telah terjadi karena adanya konsep negara yang menggunakan batas wilayah. Sebelum imigrasi modern, manusia juga telah melakukan imigrasi karena perubahan iklim dan pasokan makanan yang tidak memadai untuk tingkat populasi pada masa itu. Kemudian, salah satu pengertian dari imigrasi itu sendiri adalah pengungsi yang tiba yang ke tempat suatu arah atau sesuatu tempat yang mempunyai latar belakang yang bermacam-macam, mulai dari imigran ekonomi ataupun imigran korban perang. Kemudian memandang perkembangan imigrasi yang tinggi sehabis Perang Dunia II, serta banyak negeri Eropa yang saat ini, paling utama negara-negara Uni Eropa, mempunyai populasi imigran yang lumayan besar, baik di negeri Eropa maupun yang non-Eropa. Imigrasi modern sendiri telah ada sejak dahulu kala dalam kurun waktu yang cukup lama, seperti pada era industrialisasi. Perkembangan migrasi berkembang pesat karena pada era tersebut ada 3 alasan untuk imigrasi dilakukan, yaitu imigrasi tenaga kerja, pengungsi, dan urbanisasi. Kemudian imigrasi juga dilakukan mulai dari untuk perdagangan hingga disebabkan oleh bencana alam. Baiklah, slide selanjutnya. Kebijakan imigrasi di Eropa. Kebijakan imigrasi Eropa telah dikeluarkan selama beberapa kali, seperti pada tahun 1992, yaitu Maastricht Treaty, dan juga pada tahun 1997, Treaty of Amsterdam, dan yang terakhir adalah Common European Asylum System atau CEAS. Maastricht Treaty sendiri merupakan kebijakan yang digunakan Uni Eropa pada masa itu yang membuat warga negara masing-masing anggota Eropa
menjadi warga negara Uni Eropa dan terbentuknya juga draft berdasarkan aturan-aturan Komunitas Eropa seperti warga negara senior dan para pelajar, yaitu termasuk golongan masyarakat yang melakukan migrasi. Dan pada 1997, setelah kebijakan tersebut, ada beberapa kebijakan juga yang sebelum CEAS yang saat ini diterapkan, seperti pada tahun 1999, tahapan terakhir pada masa itu yang dianggap sebagai elemen penting bagi perkembangan European Commission untuk mengenai kebijakan imigrasi ini sendiri. Baiklah, saya akan kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya sendiri akan menerangkan atau mempresentasikan tentang dampak imigrasi dalam multikulturalisme di Eropa. Dampak imigrasi dalam multikulturalisme di Eropa sangat banyak. Dampak dari peningkatan imigrasi di Eropa juga meningkatkan perkembangan politik internasional dalam persoalan HAM, kemerdekaan dari kolonialisme dan diskriminasi rasial. Karena adanya multikulturalisme dan diskriminasi rasial, itu persoalan HAM sedikit dapat diterapkan karena memang arti dari multikultural sendiri adalah saling menghargai perbedaan budaya dan ras. Kemudian dari arus imigrasi juga menciptakan ketegangan baru dalam masyarakat dan dinamika politik. Dan juga ada dampak negatif dari imigrasi ini untuk multikulturalisme di Eropa, yaitu adalah masalah keamanan. Karena banyaknya imigrasi yang masuk ke Eropa, dan juga itu akan menimbulkan masalah keamanan juga. Contoh sepertinya adalah terorisme. Mungkin karena terorisme ini banyak negara-negara di Eropa yang mengalami Islamophobia, yaitu takut akan adanya pengungsi Muslim yang masuk ke negaranya. Karena berkaca dari tragedi Prancis yang banyak karena imigrasi tersebut banyak kejadian teroris. Kemudian saya juga akan mempresentasikan tentang respon Eropa terhadap permasalahan dampak imigrasi ke multikulturalisme. Respon dari beberapa negara di Eropa tidak semua sama dan berbeda pandangan menanggapi isu ini. Banyak respon yang positif maupun negatif. Contohnya dari W sendiri memberikan tanggapan yang memandang bahwa sebenarnya mobilitas antar negara di Uni Eropa baik untuk kedepannya karena itu adalah hal positif dan berpotensi bisa membangun identitas kawasan. Namun ada juga tanggapan yang menolak tentang migrasi ini ke negaranya. Contohlah seperti Belanda. Memang sejak tahun 1980-an pemerintah Belanda mempermudah akses untuk masuk ke negaranya bagi para imigran. Namun dengan seiringnya waktu dan karena mempermasalahkan tentang keamanan di negaranya, kebijakan tersebut diperketat dengan melakukan pembatasan masa kerja, dan pemerintah Belanda mencoba untuk secara bertahap mengurangi jumlah orang asing. Pembaharuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda ini tidak hanya sebab adanya dorongan dari dalam negaranya semata, akan tetapi juga terjalin sebab pergantian struktur serta konfigurasi secara politik, karena dari kebijakan UE sendiri masing-masing negara anggota diperkenankan untuk membuat kebijakannya sendiri. Kemudian saya juga akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari presentasi kami, yaitu Eropa adalah daerah yang memang dari dulu sudah menjadi tempat
dengan penampungan imigran dengan jumlah yang banyak. Multikulturalisme memang sebagai tujuan atau ajaran di beberapa negara agar membuat tempat di mana orang saling menghargai. Namun karena beberapa faktor, multikulturalisme ini mulai tidak ada karena adanya ketakutan ataupun faktor-faktor yang menyangkut pautan dengan keamanan. Contoh Islamophobia. Banyak negara-negara yang mulai menutup perbatasannya untuk para imigran atau pengungsi karena masalah keamanan. Apalagi pengungsi tersebut dari negara-negara yang mayoritas muslim, karena mereka takut, negara-negara yang mengalami Islamophobia ini mereka takut untuk membuka karena banyaknya kasus terorisme yang sedang terjadi. Namun tidak banyak juga yang membuka dan masih menerapkan multikulturalisme itu di negaranya, karena mereka menganggap multikulturalisme ini dapat menjunjung tinggi persoalan internasional dalam bidang HAM dan juga akan membuat para pengungsi tersebut merasa lebih nyaman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.